Bulan ini kita bergerak dalam sebuah tema perjalanan iman, ya kan? Kalau ngomong tentang perjalanan iman itu berarti ya kita ngomong seumur hidup ya. Kalau ngomong seumur hidup itu berarti ngomong sebuah pendidikan. Saudara tahu berapa banyak Tuhan Yesus di Alkitab disebut dengan sebutan guru? Ya kalau dihitung, ya nanti boleh research, kalau dihitung itu mungkin sekitar 40 kali. Dalam perjanjian baru itu Tuhan Yesus disebut sebagai seorang guru dengan panggilan guru. Atau dengan panggilan rabi. Ya, kalau dengan panggilan rabi itu ada mungkin 12-15 kali. Jadi ada 50 kali lebih, rabi itu artinya juga pengajar guru. Jadi ada 50 kali lebih saudara. Bahwa Tuhan Yesus itu disebut dengan sebutan guru. Jadi kerinduan Yesus untuk mengajar setiap kita itu begitu besar supaya sepanjang perjalanan iman kita seumur hidup kita itu terus bertumbuh dan kita semakin hari semakin ngerti, semakin serupa dengan Kristus. Nah di Bipro untuk memperlengkapi perjalanan iman kita saudara, kita akan buka kembali yang namanya ada training purity teman-teman ya. Seperti bagaimana Tuhan Yesus tadi rindu mengajar sesuatu, kami di Bipro juga rindu memperlengkapi saudara. Untuk teman-teman yang bergabung dalam pelayanan, mungkin selama ini belum pernah ikut training purity, silakan nanti daftar. Satu batch dalam satu angkatan akan ada 3 pertemuan, tanggal 9, 16, dan 23 Februari. Itu berarti ada 3 kelas yang akan saudara dapatkan. Mekanismenya akan pakai hybrid training, yaitu via Zoom. Nanti di sana ada pretest, terus kita lihat video pengajarannya bareng-bareng, kemudian ada post-test, semuanya by digital experience gitu ya. Nah, saudara, kita akan mulai buka open registration, start from today, mulai hari ini sampai tanggal 8 Februari. Saudara bisa tanya lebih lanjut, daftar lebih lanjut ke WA-nya Bipro. Kemudian ada Sabtu nanti 8 Februari setelah ibadah Bipro, teman-teman yang ikut training purity tolong kumpul sebentar untuk ada short brief nanti dari teman kita Indra. Jadi baik teman-teman yang sudah melayani, yang belum pernah ikut training purity, ataupun untuk teman-teman yang rindu untuk melayani bersama kita di komunitas Bipro ini, saudara nanti bisa langsung chat WA ke hotline-nya Bipro. Oke, nah kemudian apa saja sih pelayanannya di Bipro? Nah ini, jadi ada macam-macam saudara ya, ini kita sebut sekilas saja, ada Usher, Follow Up, ada Stage Management, ada Praise and Worship, ada banyak ya, Creative and Art, Procom itu Professional Community, banyak yang mengatur event-event, mengorganize, kalau biasanya ada talk show, ada seminar training, itu semuanya diatur oleh tim Procom. Kemudian ada tim doa dan juga kita membuka buat teman-teman yang rindu melayani anak, ada yang namanya Bipro Kids, jadi di sebelah. Jadi kita juga butuh banyak pengajar untuk di Bipro Kids. Oke, kemudian satu lagi pengumuman sebelum kita masuk ke firman hari ini. Bulan depan kita masuk ke tema yang baru. Nah, bulan Februari warnanya merah, apa karena Imlek? Bukan ya, Imleknya besok akhir Januari. Kalau bulan Februari merah itu berarti biasanya bulan Valentine ya, biasanya seperti itu. Makanya kita angkat tema namanya Love Redefine. Jadi kita akan bahas sepanjang bulan nanti bagaimana kita mendapatkan sebuah paradigma, sebuah cara pandang yang baru tentang kasih. Yang biblical tentunya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah asiknya itu nanti, kan ada 4 minggu, tanggal 1, tanggal 8, 15, 22. Setiap minggu nanti akan coba dibedah melalui kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang beda-beda. Saya spill dikit, ada nanti kita belajar tentang dari tokoh Alkitab yang namanya Esther. Ada nanti kita belajar dari tokoh Alkitab namanya Simpson, ya kan, belajar gimana supaya enggak toxic relationship, waduh. Ya, kemudian tanggal 8 spesial kita ada talk show nanti bersama Dr. Bobby, ada temanya di situ Sweet Temptation, ya kan, tentang kesehatan. Dan kemudian nanti yang spesial lagi itu tanggal 15 Februari. Nah, jadi ini spesial event Valentine di Bipro. Nah, biasanya kalau hari Valentine identik dengan hari kasih sayang. Kalau kasih sayang biasanya
ada apanya? Yang kotak-kotak gini nih loh biasanya. Nah, nggak tahu nanti ada apa enggak ya ini. PR ini buat panitia nanti. Jadi kita akan spesial acara, ada PAW Night di sana, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan nanti akan ada Pastor Daniel Aliang dari Betani Solo nanti juga akan melayani kita di sini. Nanti Pastor Daniel Aliang akan sharing bagaimana kesaksiannya mengenai mungkin keluarganya atau mungkin dengan pasangannya sehingga nanti berhubungan sampai kita belajar tentang intimacy with God. Pokoknya beda ibadahnya, enggak kayak ibadah biasa. Ya, special event kita akan buat yang benar-benar menarik dan sangat memberkati buat kita semua di sini supaya kita bersama-sama bertumbuh. Amin, Saudara. Amin. Hari ini temanya terakhir untuk bulan Januari adalah Steps of Faith. Jadi langkah iman. Ya, saya ambil dulu dari satu ayat yang kalau tentang iman pasti ada ayat ini ya. Ini enggak pernah terlupakan. Ibrani 11 ayat 1. Saya juga selalu ingat ayat ini soalnya angkanya sama kayak tanggal ulang tahunnya saya. 1101. Jadi mesti ingat ayat ini. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Iman adalah yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar, kalau kita ngomong dasar itu pasti nggak kelihatan. Ya, dasar nggak kelihatan. Dasar bangunan itu nggak kelihatan, pondasi. Tapi ironisnya adalah dasar ini yang paling penting sebenarnya. Dasar ini yang paling penting. Nggak kelihatan, tapi porsinya luar biasa penting. Demikian akan kita pelajari hari ini, Saudara. Sebenarnya kaitannya iman ini menjadi dasar hidupnya kita itu seperti apa sih? Langkah-langkah iman itu kayak apa modelnya gitu ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini begitu luar biasanya sampai iman ini seolah-olah menjadi divine guarantee, apa ya? Garansi ilahi. Bahwa kita punya kepastian akan hal-hal yang bahkan nggak bisa kita lihat sekarang. Contohnya paling gampang apa supaya mudah menerjemahkan ayat ini? Keselamatan. Saudara bisa lihat keselamatan? Gak bisa. Tapi saudara percaya kalau saudara sudah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya misalnya. Ini. Anda bisa ngomong percaya dan Anda mengerti kebenarannya, itu adalah sebagian dari iman. Jadi bagaimana kita mentranslate ayat ini, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan kita seolah-olah semerta-merta kita berdoa dari apa yang kita tidak ada menjadi ada. Di rumah nggak ada mobil, dalam nama Tuhan Yesus muncul mobil, lah itu simsalabim bukan iman gitu ya. Jadi beda, iman nggak ada hubungannya sama material, iman jauh lebih di atas itu gitu ya. Ya, Yesus berkata berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Jadi tidak semua apa yang dijanjikan Tuhan sekarang atau saat ini bisa kita lihat secara mata jasmani kita. Sementara mata jasmani kita terbatas, saya percaya Tuhan memberi kita mata rohani untuk melihat jauh yang tidak terlihat. Tuhan mempersenjatai kita dengan iman. Makanya dibilang iman itu dasar. Iman itu bukti. Amin, Saudara. Nah, saya mau mengangkat satu tokoh malam hari ini yang akan kita kupas lebih banyak, yaitu tentang Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Title ini diberikan kepada siapa? Abraham. Oke. Nah, dalam perjalanan iman Abraham, ya kalau kita baca di kitab Kejadian, sebulanan ini kan merenungkan tentang iman terus. Makanya saya juga baca tentang Abraham. Kalau kita baca di kitab Kejadian, ya, dalam perjalanan iman Abraham, ini saya sharing ya, selalu ada mesbah yang didirikan oleh Abraham sepanjang journey-nya dia, migrasinya Abraham dari tanah Ur ke Haran, ya kan, kemudian masuk ke tanah Kanaan. Ada saat-saat tertentu Abraham ini mendirikan sebuah mesbah. Dan kalau kita lihat, kalau ketika Abraham itu membuat mesbah, mendirikan mesbah,
Yaitu bukan cuma iseng-iseng sebagai penanda, susun batu, kemudian ya udah jadi mezbah. Enggak. Arti rohaninya adalah bahwa ada mezbah, berarti ada doa, berarti ada penyembahan, berarti ada pengharapan yang terus dinaikkan pada Tuhan Allah selama perjalanan Abraham. Karena kalau nggak ada korban di atas mezbah, itu namanya bukan mezbah, itu namanya api unggun, saudara ya. Ya bakar-bakar doang, nggak ada yang dikorbankan, nggak ada doa, nggak ada penyembahan, kan api unggun itu, bukan mezbah. Nah di sini kita tahu bahwa sebenarnya Abraham itu berjalan, Abraham bergerak, itu bukan dengan sekedar iman yang saya bilang iman yang dalam tanda kutip kosong. Tapi imannya Abraham ini berisi. Abraham imannya bukan iman yang masa bodoh. Wes pokoknya percaya Tuhan Yesus lah, pokoknya percaya. Iso pokoknya percaya lah itu. Lah itu bukan iman, saudara ya. Jadi lebih dalam daripada itu. Iman itu bukan yang cuma sekedar ngomong pokoknya aku percaya. Tanpa berusaha mengerti, menggali dan mengenal apa isi kehendak Tuhan. Nah kalau kita tarik pada zaman sekarang sebenarnya dalam perjalanan iman kita sepanjang umur hidup kita. Apa saja sih sebenarnya yang bisa kita ibaratkan, oh iya aku sedang membangun mezbah seperti Abraham. Selain tadi ya, selain kita berdoa, selain kita mungkin beribadah seperti di tempat ini, kemudian kita beribadah bersama-sama, menyanyi bersama, doa bersama, penyembahan bersama dalam FA, itu harafiahnya gampang, saudara ya. Hal lain apa lagi sih yang menandakan bahwa ini sedang mezbah, sedang kubangun. Dan ada korban yang aku naikkan di mezbah ini. Apa saja saudara? Saya itu ketika kita memberi, ketika kita berkorban, ketika kita melepaskan sesuatu pengampunan, ketika kita memilih untuk mengalah, ketika kita memilih untuk mengampuni, ketika kita disakiti dan ketika kita memilih untuk, aku nggak mau bales. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong, nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Artinya ada korban dalam diri Anda yang sedang saudara naikkan ke hadapan Tuhan. Ada mezbah yang dibangun dari hidupnya saudara. Ini mezbah zaman sekarang, saudara. Dan kita harus tahu itu dan kita melakukannya bukan cuma sekedar, alah ya wis lah aku kesel gegeran sama kamu terus misalnya. Di rumah suami istri aku capek lah gegeran sama kamu terus. Itu bukan mezbah, saudara. Mezbah adalah ketika kita sadar bahwa oke, aku mengalah. Kenapa? Karena aku harus mengasihi istriku. Istri mengalah kenapa? Karena aku harus tunduk pada suamiku. Tunggu reda dulu baru kita ngobrol bareng. Kita cari solusinya bersama. Setiap orang menyayat egonya masing-masing. Seperti Abraham menyayat korban persembahan untuk di atas mezbah. Kemudian dibakar menjadi persembahan di atas mezbah itu berkenan di hadapannya Tuhan. Itu mezbah yang harus kita bangun hari-hari ini, saudara. Ketika kita memilih yang benar, ketika kita memilih yang benar sekalipun hal itu lebih sulit, kita hidup sesuai firman Tuhan, kita sedang membangun mezbah itu, saudara. Kejadian pasal 12 sampai 22, perjalanannya Abraham, ada 11 pasal. 2 minggu lalu ini saudara, saya baru nyadari, gak sengaja, saya kok baca ada mezbah, baca lagi ada mezbah, baca lagi ada mezbah. Kepo saudara, tak hitungin berapa mezbahnya yang dibangun sama Abraham. Ternyata ada 5 saudara. Ada 5 mezbah yang dibangun sama Abraham. Nah, saya ceritain sedikit saudara ya, mungkin sesuatu hal ini bisa kita bawa pulang sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. Ya, jadi ini adalah perjalanannya Abraham saudara ya, kalau kita lihat. Nggak kelihatan ini ya. Yang di bawah ada lingkaran itu tanah asalnya Abraham, tanah Ur Kasdim. Abraham keluar dari tanah Ur, itu menuju ke atas itu dulu saudara. Menuju daerah namanya Haran. Ketika berangkat ke sana, ini Abraham belum menuju ke Kanaan. Ini dia pergi sebagai anaknya Terah saudara. Dia posisinya sebagai anak. Mereka migrasi bersama, satu keluarga. Sampai di Haran itu lama, nggak selesai sebentar setelah perjalanan, mereka menetap di sana lama. Sampai ayahnya Abraham, Terah ini meninggal. Setelah itu baru firman Tuhan datang lagi sama Abraham. Ayo pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Akhirnya dari Haran,
Setelah tertunda belasan tahun perjalanan imannya, akhirnya Abraham keluar dari Haran menuju ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu yang ini ya, yang saya lingkari itu. Ada banyak kota-kota di sana. Jujukan mereka yang pertama, itu mereka menuju ke daerah kota yang namanya Sikem. Nah, dikatakan di sana Kejadian 12, 6-7, nggak usah dibaca ya. Ini saya rundown ke bawah gini supaya saudara ngerti ceritanya. Abraham di sana mendirikan sebuah mezbah di dekat pohon tarbatin di More dekat Sikem. Nah, di sini Tuhan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ini mezbah pertama yang dibangun sama Abraham. Mezbah pertama yang dibangun Abraham dalam perjalanannya, ini baru yang namanya perjalanan imannya dia dari Haran menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Nah, mezbah Sikem ini adalah mezbah awal masuk tanah Kanaan. Jadi poinnya yang kita bisa pelajari di sini adalah selalu awali segala macam perjalanan iman kita itu dengan membangun mezbah. Termasuk setiap hari. Mezbah di Sikem ini kita belajar tentang mezbah menaruh kepercayaan, saudara. Kenapa? Sikem itu nama kota Sikem itu artinya adalah, kalau diharafiahkan itu artinya adalah bahu, saudara, atau punggung. Jadi di sini Abraham itu menaruh perjalanan imannya yang begitu berat, nggak tahu apa yang di depan sana. Dia taruh kepercayaannya, Tuhan, aku taruh kekuatanku dan aku mau terima pimpinannya dari Tuhan. Mezbah di Sikem itu mezbah kepercayaan ini, saudara. Setiap hari, setiap pagi kita bangun, yuk kita sempatkan masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita naikkan pujian, kita bangun mezbah Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau taruh segala macam kekuatanku, aku nggak mau mengandalkan kekuatanku sendiri, tapi aku mengandalkan kekuatan Tuhan dalam segala sesuatu. Mezbah awal pertama, mezbah di Sikem, saudara. Ya, nah itu di situ. Yang kedua, setelah dari Sikem mereka berjalan. Jalan lagi sampai area yang namanya dekat Betel. Dikatakan di sana Kejadian 12 ayat 8, Abraham memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Nggak disebutin ini tempatnya di mana, karena nggak jelas. Ya, jadi dia cuma berdiri di antaranya area Betel sama area Ai. Jadi kalau kita bayangkan di sini, ini lagi belum sampai kota mana-mana, in the middle of nowhere, nggak ngerti di mana. Betel itu artinya rumah Allah. Ai, ya, kota Ai itu artinya nggak bagus, saudara. Kalau dicari artinya kota Ai itu artinya tumpukan puing-puing, saudara. Seolah-olah Abraham di sini juga, ternyata Abraham mendirikan mezbah juga lagi di sini, saudara. Mezbah yang kedua di antara Betel dan Ai. Seolah-olah memberi sebuah arti bahwa Abraham berdiri mau mengarah ke Betel dan dia meninggalkan masa lalunya, saudara. Puing-puing hidupnya yang mungkin sudah banyak kesakitan, sama dengan kehidupan kita. Ada banyak kesakitan mungkin, ada banyak hal-hal yang tidak berkenan, ada banyak masa lalu kita yang kelam. Ketika kita bangun mezbah Tuhan, kita menuju pandangannya kita sama pandangannya apa yang menjadi rencana Tuhan, menuju ke Betel, menuju ke rumah Allah. Tuhan akan berkenan terhadap mezbahmu, saudara. Ya, jadi mezbah yang kedua adalah mezbah di Betel. Saya sebutnya ini mezbah pengharapan, saudara. Jadi di tengah perjalanan iman, bangun mezbah lagi. Tadi pertama di awal bangun mezbah. Di tengah-tengah perjalanan iman sepanjang hidup kita, jangan lupa terus bangun mezbah. Supaya kita nggak hilang arah. Mezbah yang ketiga, saudara. Sebelum itu terjadi, firman Tuhan pada Abraham sebenarnya kan dia diminta untuk pergi ke Kanaan. Tapi kondisi berkata lain. Dikatakan di Alkitab, di daerah itu sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat. Akhirnya Abraham menentukan sebuah langkah. Apa itu? Dia pergi ke Mesir. Dia pergi ke Egypt, saudara, ke Mesir. Keluar dari tanah Kanaan. Sampai di Mesir, kita tahu ceritanya ya. Abraham ini punya istri, istrinya cantik banget, namanya Sarah. Ketika dia di Mesir, dia ngomong sama Sarah, aku takut aku nanti diapa-apain di sana. Kenapa? Karena itu pejabat-pejabat di Mesir, Raja Mesir, Fir'aun bahkan akan melihat bahwa kamu itu cantik banget. Ketika biasanya begitu mau diambil Sarah untuk jadi istrinya, kalau dia tahu aku suamimu, aku bisa disingkirkan. Aku bisa dibunuh mungkin bahkan. Makanya aku tak ngaku sebagai saudaramu ya.
Meskipun kalau Anda pelajari silsilahnya Abraham, sebenarnya Abraham sama Sarah ini ya masih saudara jauh sebenarnya ya. Kalau belajar silsilahnya Abraham. Akhirnya ngomong begitu sungguhan, ditanyai siapa ini saudaraku. Singkat cerita, kalau Anda baca di sana cerita lengkapnya, sungguhan Sarah ini dibawa oleh Fir'aun. Tapi Tuhan masih baik ya, Tuhan melindungi mereka sehingga ditimpahkan tulah atas Fir'aun dan segala pejabat-pejabatnya di situ. Akhirnya mereka tahu bahwa kebukalah rahasianya, bahwa Abraham ini adalah suaminya dari Sarah. Puji Tuhan enggak malah dibunuh, enggak malah marah-marah di penjara, tapi istrinya dikembalikan, malah Abraham disuruh pergi, keluar kamu dari Mesir, terus disangoni saudara ya. Banyak didapat ternak, lembu segala macam, bahkan dapat budak segala macam di sana. Uniknya memang di sini saudara, tapi ada konsekuensi loh dari pilihannya Abraham yang dia keluar dari rencana Tuhan. Kalau kita telusuri sebenarnya saudara ya, Hagar yang kita tahu pada ceritanya nanti menjadi istri atau selir atau dari Abraham. Hagar ini munculnya adalah ya dari Mesir tadi, dari pemberiannya Fir'aun tadi. Saya coba mikir-mikir, Tuhan andai kata Abraham menurut sama kamu ya gak keluar dari Kanaan. Mungkin gak ada Hagar yang jadi istrinya Abraham. Mungkin gak ada Ismail. Mungkin gak ada Bani Amon. Mungkin Israel gak terpecah belah. Ini kan Bani Amon musuhan sama Israel sepanjang masa ya. Tapi ya kedaulatan Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi karena kesalahan pilihan itu ada konsekuensinya. Tapi puji Tuhan Abraham kembali pada rencana Allah. Untungnya back to the track, Abraham dari Mesir balik ke Kanaan. Mungkin Abraham sadar ya, oh iya ya, ini sudah melenceng dari jalannya Tuhan. Pada waktu dia kembali ke tanah Kanaan, tempat yang dia tuju pertama kali adalah dia kembali ke mezbahnya yang di Betel. Jadi mezbah yang ketiga ini sebenarnya adalah mezbah yang sama dengan mezbah yang kedua saudara. Di situ juga tempatnya sama, mezbahnya sama. Firman Tuhan mencatat demikian. Dan saya menyebutnya ini sebagai mezbah kesetiaan saudara. Jadi kamu dalam kondisi kurang, terjadi kelaparan, bangun mezbah. Pulang ke sana lagi dalam kondisi yang melimpah. Dikatakan Abraham menjadi sangat kaya loh waktu dia balik lagi ke sana. Abraham masih ingat. Jati dirinya siapa dulu? Dia kembali ke mezbah dulu. Ke mezbah lamanya dia dulu. Jadi ini adalah mezbah yang ketiga saudara ya. Jangan rendah diri kalau kita ada posisi di bawah. Jangan lupa diri juga kalau kita sedang di atas. Ingatlah mezbahnya waktu kelaparan, mezbahnya waktu kelimpahan, mezbahnya sama. Ingat jati dirinya kita. Ya, sepanjang perjalanan imannya kita. Berikutnya mezbah yang keempat saudara. Dari sana Abraham melanjutkan perjalanannya. Sebelum melanjutkan perjalanannya ada peristiwa lagi. Peristiwanya apa? Abraham, anak buahnya Abraham sama anak buahnya Lot, ya keponakannya, bertengkar, bersengketa. Karena tanahnya gak cukup. Cari air, cari rumput, cari makan gak cukup. Akhirnya Abraham berpisah dengan Lot. Menarik lagi, Lot meninggalkan tanah Kanaan. Kita tahu yang terjadi berikutnya nanti apa. Lot pindah ke Sodom ya. Sodom itu di bawah sini saudara. Lot pindah ke sana karena katanya subur, tanahnya bagus. Tapi tahu sendiri ceritanya ya. Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham tetap di tanah Kanaan. Nah ini Abraham gak ngulangi kesalahannya lagi. Tadi kesalahannya dia keluar dari tanah Kanaan ke Mesir. Sekarang ada masalah, dia tetap stay di sana. Gak mau keluar. Ini mezbah. Di sini Abraham membangun mezbah lagi saudara. Ya, mezbah yang keempat. Mezbah di Mamre. Mezbah di Mamre ini saya membayangkannya adalah ini mezbah kerendahan hatinya Abraham. Saudara. Wes gak mau neko-neko lagi. Tadi kelaparan, masalah ada di depan, kabur. Kabur ada konsekuensinya. Tapi begitu kembali Tuhan memberkati lagi. Dan di sini Tuhan menetapkan atau mengulang lagi repetisinya janjinya kepada Abraham loh. Diomongin lagi loh. Ketika kita berbalik ke jalannya Tuhan, Tuhan meneguhkan kembali janjinya. Anda baca di sana nanti, Kejadian 13, 14 sampai 17.
Abraham mendapatkan firman Tuhan kembali. Janji-janjinya Tuhan diteguhkan kembali. Jadi ketika ada masalah di sini, Abraham tidak mengulanginya. Ada masalah di sini, oke, aku mau tetap stay. Aku mau tetap setia, aku mau tetap rendah hati. Kenapa saya bilang rendah hati? Karena di Mamre ini ada kejadian luar biasa yang cukup banyak, saudara. Kalau saudara list down satu-satu. Saya tulis cepat, saudara. Ada 3 hal besar yang terjadi di sini. Yang pertama, Abraham mengalami perjumpaan dengan Allah. Ada 3 orang laki-laki yang dibilang di situ datang sebagai, ya mungkin Tuhan. Ini banyak teologis yang ngomong ini adalah penyebutan atau penampakan Allah Tritunggal yang pertama. Abraham melayani mereka, setelah itu mereka mau pergi kan, mau pergi melaksanakan tugasnya, mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi Abraham punya kesempatan untuk melayani mereka dulu, melayani Tuhan. Yang kedua, ada janji tentang Ishak. Putra yang akan dilahirkan dari istrinya yang istri perjanjian, Sarah, bukan dari Hagar. Yang ketiga, di sini Abraham menaikkan doa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Makanya mesbah di sini identik dengan benar-benar kerendahan hatinya Abraham. Sudah mulai teruji. Dia ngalah sama Lot, mileo dulu. Wes aku di sini gak kemana-mana, ya kan? Milih apa yang ada dia. Kemudian dia punya kesempatan melayani Tuhan. Melayani ini butuh kerendahan hati. Makanya saudara tadi mau belajar melayani bersama-sama di Bipro atau teman-teman di sini yang sudah melayani di Bipro, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi saudara. Kemudian ada doa syafaat. Doa syafaat itu butuh kerendahan hati yang luar biasa loh. Kenapa? Kita taruh ego kita taruh keinginan kita berdoa untuk hal yang lain, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk hal yang lebih mulia saudara. Ya, jadi ini mesbah yang keempat. Satu lagi mesbah yang terakhir, mesbah yang kelima, mesbah di Moria. Ini yang paling ultimate luar biasa saudara. Ini mesbah yang didirikan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan. Mesbah yang untuk membunuh anaknya sendiri, bayangin saudara. Dikatakan di sini ini mesbah yang paling berat buat Abraham. Bayangin dari tempatnya dia tinggal menuju ke Moria ini, ke Gunung Moria ini. Itu butuh waktu perjalanan 3 hari saudara. Saudara kalau jadi Abraham bayangin saudara, jalan 3 hari gandeng anaknya sendiri untuk dikorbankan. Ya apa saudara, apa enggak stres kayak gitu? Apa enggak depresi saudara? Ya, ini mesbah yang terakhir yang Abraham bangun, mesbah penyerahan hak. Jadi dalam kondisi apapun yang tersulit dalam hidupnya kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap bangun mesbah, tetap hidup benar meskipun kita dalam tekanan. Ini pembelajaran dari kehidupannya Abraham, saudara. Migrasinya Abraham, dan ada 5 mesbah yang dibangun. Kenapa kok saya jelaskan ini? Kenapa kok iman yang mesbah-mesbah yang dibangun Abraham ini menyertai perjalanan imannya Abraham? Kenapa iman itu kok begitu penting banget, saudara? Dikatakan di ayat Lukas 18 ayat ke-8, saudara. Firman Tuhan berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi pengaruh dunia ini begitu merusak kita kan. Hari makin hari beritanya semakin gak benar, semakin gak baik. Hari makin hari godaan itu makin kuat, makin banyak. Godaan harta, godaan cinta uang, ya kan, melenceng ke sana kemari. Godaan untuk mendapatkan kekuasaan lebih, godaan untuk mendapatkan pamor itu naik, ya kan. Ataupun godaan dalam keluarga saudara, hubungan, skandal, macam-macam saudara. Nah, gak sedikit bahkan yang godaannya itu bukan godaan ini, tapi godaan kepercayaan. Tuhan niku ono apa gak sih ya gitu. Kalau saudara ngerti ada banyak tokoh-tokoh Kristen saudara di dunia ini yang dalam tanda kutip meninggalkan imannya loh. Sampai segitunya luar biasa. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi tujuan kita itu kan tetap mempertahankan iman saudara ya. Iman yang benar, iman pada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Nah perkara yang ingin kita pelajari malam hari ini adalah kemana iman akan membawa kita saudara. Kemana iman ini akan membimbing kita supaya perjalanan iman kita, supaya langkah-langkah kita itu sesuai dengan firman Tuhan saudara. Saya baca satu ayat, saya tampilkan di sini, Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti
bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, hal pertama yang kita pelajari malam hari ini adalah iman itu akan membawa kita untuk mengerti, saudara. Seperti halnya tadi Abraham tuh gak cuma jalan tok loh ya, jalan tok gak tahu mau kemana, wis pokoknya percaya Tuhan. Bukan begitu, saudara. Tapi dia terus membangun mesbah, berkorban, ada yang dinaikkan penyembahan, minta tolong sama Tuhan, menaruh pengharapannya pada Tuhan, naruh egonya sama Tuhan. Supaya semakin hari semakin mengerti, saudara. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Ya harus diawali dengan iman, saudara. Ya, tanpa iman dikatakan di sini kita tidak akan pernah mengerti kehendak Allah. Dari setiap kondisi yang kita jalani. Saudara, dalam hidup ini ada langkah demi langkah yang kita jalani, saudara. Ya. Dari awal, saudara, pengenalan kita kepada Tuhan itu dimulai ketika kita mau untuk merenungkan firman Tuhan. Dan itu akan kita alami setiap hari ketika kita melakukan firman itu, akan muncul yang namanya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Oke, jadi pengenalan akan Tuhan, kemudian ketika kita merenungkan firman Allah, pengenalan itu muncul dari situ. Dan pengalaman kita untuk hidup bersamanya. Jadi pengenalan, perenungan, pengalaman. Pengenalan itu dimulai dari sebuah perenungan dan diperkuat dari pengalaman yang kita alami setiap hari. Ini skema yang pertama, saudara. Tapi sepanjang hidup kita sehari-hari, lama-lama kita akan ngerti, aku kok ngalami banyak hal-hal yang gak enak ya, aku kok banyak tersakiti ya, aku kok mengalami banyak tantangan ya, aku kok diizinkan menderita sebuah penyakit ya, aku kok ada dalam keluarga yang broken home ya. Aku kok enggak, hubunganku dengan suami, dengan istri kok enggak harmonis ya. Itu adalah satu state atau satu kondisi di yang paling ujung sana, saudara. Pengalaman kita, saudara. Sehingga kalau kita balik, saudara, prinsip ini berlaku dua arah ternyata ya. Enggak cuman kita kenal Tuhan itu enggak cuman dari perenungan firman dan pengalaman hidup bersamanya, tapi bisa dibalik, saudara. Kita ngalami hidup kita sehari-hari, pengalaman hidup kita ini sehari-hari. Ketika itu disertai dengan sebuah perenungan di dalam kebenaran firman Tuhan, itu akan melahirkan sebuah pengenalan sama kita akan semakin tahu, semakin ngerti rencananya Tuhan apa dalam hidupnya kita. Makanya kalau kita sedang dalam hal yang tidak baik terutama, dalam kondisi-kondisi yang gak baik, jangan cepat ngejudge, jangan cepat mengambil keputusan, Tuhan gak adil. Tuhan jahat, Tuhan enggak berkenan akan hidupku. Jangan terburu-buru, please. Tapi pengalaman itu jangan biarkan sia-sia terbuang. Bawa dalam perenungan, apa ya maksudnya Tuhan ya? Bukan tanya, aduh Tuhan aku dosa apa ya Tuhan, kok apes banget kayak gini. Enggak begitu, saudara, enggak playing victim gitu. Tapi apa yang pengen Tuhan ajarin ya dari peristiwa yang mungkin kurang baik ini. Ketika kita tahu di situ, kita akan pengenalan kita akan Tuhan akan bertambah lagi, dan bertambah lagi, saudara. Oke, itu hal yang pertama, saudara. Iman akan membawa kita semakin hari semakin mengerti tadi akan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, saudara, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Setelah ini mungkin saya selesai, saudara ya. Pemain musik PAW bisa kembali setelah ini. Hal yang kedua, karena iman Abraham taat. Hal yang kedua, iman akan membawa kita pada ketaatan, saudara. Karena iman kita taat. Kita tahu Abraham luar biasa taatnya, mulai keluar dari tanah Ur Kasdim sampai endingnya tadi mesbah di Moria. Membawa anaknya sendiri sebagai persembahan bagi Tuhan. Untungnya Abraham melalui semuanya itu, ujiannya dilalui dan Tuhan memberikan korban persembahan. Ishak tidak jadi menjadi korban di atas mesbahnya itu. Tokoh lain, Nuh juga taat dalam hidup kesehariannya. Taat bikin bahtera yang segede gaban itu, saudara. Taat juga ngisi bahteranya, ngisi hewannya sepasang.
Kisah yang lain lagi, Daniel taat juga menyembah Tuhan. Nolak menyembah berhala. Kita tahu ceritanya bagaimana tantangan hidupnya Daniel. Saudara, ketaatan mereka itu udah tahap yang di luar nalar, saudara ya. Tapi ketaatan yang besar seperti itu nggak akan bisa simsalabim muncul. Pasti mereka mengalami ketaatan-ketaatan kecil sehari-harinya. Demikian juga kita, saudara. Someday, suatu hari, saya nggak tahu kondisinya saudara satu persatu malam hari ini. Mungkin daripada saudara ada yang sedang mengalami berada di persimpangan jalan. Aku harus pilih jalan yang mana ini, saudara. Pesan firman Tuhan malam hari ini, ketaatan besar itu dimulai dari ketaatan kecil. Dan itu perlu latihan tiap hari, dari waktu demi waktu. Oke, jadi mungkin kita ada dalam satu kondisi krisis malam hari ini. Cuman firman Tuhan berkata Tuhan itu enggak kepingin kita cuman berjalan, wis pokoknya melalui lah. Selesai, dan cepat selesai, dan wis gitu ya. Jangan. Tapi jangan cuman melalui. Not just going through, but growing through. Tapi kita bertumbuh dari sana. Pengalaman tadi, kebanyakan pengalaman yang enggak enak. Kalau kita bawa dalam satu perenungan, kita akan menemukan pengenalan maksudnya Tuhan tadi itu apa sih? Supaya kita bisa bertumbuh. So, kita datang hari ini, ke ibadah hari ini, pasti dengan berjuta harapan mungkin saudara ya. Ada doa-doa yang belum terjawab, ada kerinduan-kerinduan yang belum terjawab. Tapi sebuah message penutup saya malam hari ini bahwa ujung daripada iman kita itu pengenalan akan Tuhan, saudara. Ya, bukan berkat, bukan mujizat. Kita bisa mendapatkan itu kok, berkat, mujizat. Tapi jangan berhenti sampai di situ ya. Ujungnya dari iman kita itu pengenalan yang lebih dalam lagi sama Tuhan. Sikap hatinya kita diubahkan, karakternya kita dibentuk menjadi karakter yang tahan uji. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami belajar satu prinsip sederhana tentang firman-Mu Tuhan, tentang iman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup yang sedang kami jalani, kondisi-kondisi kehidupan yang sedang jalani hari ini Tuhan. Ada yang baik, namun beberapa mungkin kami berada di posisi di bawah Tuhan. Kami sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tuhan malam hari ini berikan kami satu kerelaan hati Tuhan. Berikan kami kepercayaan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semuanya gak lepas dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Baik, buruk, kami percaya segala sesuatunya itu akan Tuhan bentuk, membawa kami menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu untuk kebaikan kami Tuhan. Ajar kami untuk punya mata rohani yang jauh melihat ke belakang Tuhan. Bahwa setiap kondisi buruk bukan hanya melihat buruknya saja Tuhan. Tapi boleh dengan mata iman kami, dengan mata rohani kami boleh melihat ke belakangnya Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Melalui sebuah peristiwa ini, apa yang harus kami ubah? Apa yang harus kami pelajari Tuhan? Terima kasih Tuhan bahwa kami untuk mengenal-Mu semakin hari semakin dalam Tuhan. Supaya sepanjang perjalanan iman kami Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Keputusan yang kami ambil, pilihan-pilihan yang kami ambil Tuhan, bukan berdasarkan pengetahuan kami belaka Tuhan, berdasarkan ambisi kami belaka Tuhan. Tapi itu semua berdasarkan bahwa kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Apa kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah melalui iman kami mengerti, biar melalui iman kami taat Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Kau yang menyempurnakan setiap pesan firman malam hari ini Tuhan. Biar itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi sebuah pengalaman rohani di dalam setiap hidup kami dan membawa kami semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin hari semakin hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.